Halo Kak Afi, perkenalkan saya Nicholas Karsono dengan NIM 6720250337. Di sini saya sedang mendubbing untuk suara saya yang mana untuk menerangkan bagian awal TR pada progres TR pada minggu ketiga ini bersama-sama dengan kelompok saya. Yang pertama ini saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, lalu nanti akan dilanjutkan oleh kelompok saya. Hans dengan NIM 67202547. Saya Naira dengan NIM 6720250055. Saya Baik, itu tadi adalah perkenalan dari kelompok kami. Yang sesudah Clement, saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu menjalankan admin.c. Tapi sebelum itu di sini ada banyak sekali folder-folder yang sudah kami bagi-bagi untuk menjadi file-file modular. Di sini ada folder bin, yang mana folder bin ini digunakan untuk eksekusi program yang dijalankan. Ada main.exe dan perpustakaan.exe. Lalu ada sistem build yang dimana untuk membangun program-program ini seperti database untuk menyimpan beberapa inputan user ataupun fungsi-fungsi yang diperlukan untuk membangun program ini, seperti ada admin out.txt dan juga file-file lainnya. Lalu ada data di sini library.db, di sini digunakan untuk seperti menyimpan fungsi admin, menyimpan data-data buku dan lain-lain. Lalu ada input di sini untuk menyimpan file-file header seperti library.h, lalu ada peminjam.h. Lalu di salah satu contohnya ada di library.h ini untuk menyimpan fungsi-fungsi fundamental dan juga define atau struct yang diperlukan untuk membangun program perpustakaan digital ini. Lalu ada header UI.h dan view.h untuk mengatur UI atau UX dalam program perpustakaan digital ini. Lalu kita lanjut ke source. Di sini langsung saja kita ke admin.c. Admin.c di sini ada fitur-fitur helper untuk membaca input dari user atau pemakai program. Lalu ada untuk membaca pilihan angka, yang mana ini semua menggunakan fitur atau fungsi yang akan dipanggil dari include menuju ke source. membaca pilihan angka itu di menu main.c nanti akan diinputkan berupa pemilihan menu berupa angka, lalu mengurusi selanjutnya ada. Lalu ini saya melanjutkan lagi, tadi ada suara saya tidak terdengar, lalu saya lanjutkan lagi dengan dubbing. Login admin ini akan memanggil fungsi yang ada di folder include seperti username dan juga password untuk memverifikasi role admin apakah benar dimasukkan atau tidak. Jika tidak benar akan dikembalikan ke menu utama. Lalu di sini ada menu pilihan untuk fungsi-fungsi admin untuk mengedit buku, mengkoordinasi buku, menghapus buku, menambahkan stok buku dan lain-lain. Lalu di sini ada fitur untuk menampilkan demo. Dan juga di sini ada fitur untuk mengupdate buku, memasukkan jumlah buku, mengecek histori peminjaman, yang mana ini menggunakan sistemnya adalah export date yang menggunakan fitur tanggal sesuai dengan yang ada di standar program C. Lalu ada fitur peminjaman untuk terlambat, lalu pengaturan admin yang dimana ini untuk mengatur fitur denda. Fitur denda di sini perharinya 1000 dan jika lebih dari perharinya akan bertambah terus per hari, yaitu 1000 dan juga bisa dikustomisasi lagi di fitur admin lebih lanjut. Lalu di sini ada sistem library.c yang mana di sini menggunakan kerangka yang sangat panjang untuk programnya, hampir seperti admin dan peminjam, tapi di sini library.c hampir menjadi fondasi utama dalam menjalankan program perpustakaan digital ini. Kurang lebih hampir semua fungsi-fungsi yang terpanggil seperti write line lokal itu juga digunakan seperti dalam admin.c. Baik, untuk peminjam.c
kita melihat bahwa kode-kode ini mulai dari bawah dulu. Nah, nah, nah ini dia. Maka ketika kita masuk ke peminjam.si, kita akan login terlebih dahulu. NIM-nya berapa? Misalnya NIM saya 6720250047. Nah, jika jika NIM formatnya tidak benar, maka akan memprint formatnya tidak valid. Kalau kalau belum ada, akan print F, gagal proses data peminjam. Nah, di sini ada beberapa pilihan juga ini untuk melengkapi data diri, nama lengkap, nomor telepon, email. Kalau yang di sini ada menu peminjam. Setelah itu semua, hmm. Jadi kalau yang di sini ada menu peminjam, ada ini ada daftar buku, cari buku, pinjam buku, segala pinjaman, kembalikan buku, lapor hilang dan lockout. Di sini akan kita menggunakan switch case untuk merunning program tersebut, untuk memilih program tersebut. Kita menggunakan function. Functionnya ada di sini. Tampilan daftar buku, tampilkan pinjaman aktif dan lain sebagainya. Kita juga menggunakan while untuk deteksi agar tidak exit ketika kita menjalankan program tidak tiba-tiba exit. Jadi kita gunakan while untuk proteksi dan juga bisa kita juga menambahkan case zero untuk logout. Kalau misalnya kita masukkan kode selain yang ada di sini, angka yang selain ada di sini, misalnya pilihan nomor angka 7 atau 8 atau 9, nanti akan ngeprint pilihan tidak valid. Kita lanjut. Jadi lanjut ke UI.c. UI.c. Coba. Iya, tampilan UI. Baik. UI.c ini untuk tampilan dalam kode-kodenya. Jadi di sini bisa dilihat ada trim space, static integer, string, case equal, void init jenis list, dan ini juga di sini ada sampel sampel buku. Ya, jadi sebelum peminjam pinjam buku akan sudah ada tampilan buku seperti yang ditampilkan di UI seperti itu. Betul. Ada tampilan untuk mengatur admin dan juga tampilan untuk mengatur peminjaman buku. Oh ya itu. Oke. Beberapa lagi itu seperti yang sudah ada yang di komentarnya, yang mana itu juga mengatur UI dari admin login dan juga peminjam login seperti itu. Lanjut lagi ke yang terakhir yaitu view.c. View.c ini singkatnya mengatur interface yang ada pada perpustakaan. Mungkin bisa digeser ke kanan atau ke sini. Oke, seperti ini untuk tampilannya yang akan dipakai saat kita menjalankan programnya nanti. Iya, ini menjalankan program terlebih dahulu. Kita bisa masuk ke Windows Explorer, lalu menjalankan ini itu tinggal enter saja. Ya, nah, seperti ini untuk tampilannya kira-kira. Ada login sebagai admin, login sebagai peminjam buku, tampilan demo UI, dan juga tampilan pertama mungkin kita bisa tampilkan dulu menu ketiga, tampilan demo UI-nya. Nah, seperti ini. Ini yang seperti tertera di view.c tadi. Ada daftar buku dan juga detail buku yang dipakai. Dan lanjut lagi. Mungkin kita bisa menyerahkan untuk yang login sebagai admin kepada Naira dulu. Silakan Naira. Oke, untuk kepilih menu yang pertama yaitu di 1 sebagai login sebagai admin. Yang pertama kita harus memasukkan username-nya.
K-nya besar, K-nya besar, Oke. Hmm. adminnya A-nya besar juga. Spasi, pakai spasi. Oke. Oke, enter. Dan sandinya 1, 2, 3, 4. Oke, enter. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita sudah memakai password untuk sebagai keamanannya. Jadi, username dan passwordnya hanya diketahui oleh adminnya. Yang kedua, untuk pilihan dari menunya, yaitu lihat daftar bukunya. Ini beberapa buku yang sudah kita cantumkan. Kemudian kita juga ada tambah buku. Oh, belum ya? Di mana kita juga bisa memasukkan ISBN-nya. ISBN-nya terserah saja sebenarnya. Kalau penting seperti itu. 97. 97. Jangan lupa untuk di copy. Judulnya terserah kita. Nggak apa-apa. Tahun terbitnya 2002. Oke. Dua stoknya mungkin bisa sampai 10 atau berapa. 14 bisa. Atau opsional juga perlu, tidak otomatis saja langsung enter. Lihat ke daftar menunya lagi. Iya, betul sekali. Ya. Kemudian kita bisa masuk ke daftar menunya dan di sini sudah masuk buku yang sudah kita tambahkan. Kita juga bisa menghapus buku yang tadi kita tambahkan. ISBN-nya tinggal cetak. Ya, betul. Iya. Kita pastikan lagi satu. Kita bisa Ya, terus. update. Pasti ini kan ya, oke. Plus aja, itu plus minus pilihannya. Berarti oke. Berarti. Disatukan. Ya. 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 Terus tadi yang belum apa? 5 ya? Tetap juga yang dicari. Sampel bukuan mungkin. Oke. Nah, seperti itu. Coba contohnya cari buku yang nggak ada di situ. Oke. Oh iya, sorry. Ya. Nah, kita bakal lebih lanjut lagi dengan selanjutnya. Nah, jadi itu seperti saya coba, saya sempat nyoba apa mengtes program ini untuk sebagai peminjam dan bisa dilihat itu hasilnya eh, di bagian role admin pun juga bisa melihat history seperti itu. Ya lanjut lagi. Nah, di sini digunakan untuk mengubah dendanya di perharinya. Di sini kita berikan dendanya untuk perharinya 1.000. Kita bisa ubah jadi 2.000. Ya. Nah, ini tinggal dilihat tergantung kondisi apa perpustakaan itu apakah butuh dana lagi, misalkan dana lagi bisa diambilkan dari seperti ini. Pasti ini untuk memasukkan nilai baru adalah jika ingin mengubah
Setoran harian ini kan 7 hari sekali, misalnya mau diubah sampai 3 hari sekali. Untuk penambahannya juga bisa. Mau Oh, dikosongkan pun tidak apa-apa, di enter saja. Nah, berarti ketika iya. Kalau yang 7 mungkin 7. kelewat. Nah, tidak ada yang terlambat, dengan enter lagi. Lanjutnya ada 9. 9. 0. Oh ya, 6. Oke, selanjutnya peminjam buku. Silahkan Mas Clemens. Silahkan. Terakhir ya ini ya? Iya, yang terakhir. Jadi ini kita menutup login sebagai peminjam buku. Tadi kan udah yang admin tuh. Wis. Nah, jadi awal tuh seru masukin NIM-nya bebas NIM kalian. Sesuai ya, sesuai formatnya. Apa deh? Nih. Enter. Gua konfirmasi guys, biar 2 kali lah cek. Nah, terus masukin nama lengkap. Nama lengkapnya Agus. Agus Sukadi. Nah, nomor nomor telepon. Nih masukin nomor telepon kalian ya, bebas ya. Email. Masukin nama kalian guys. Ini masukin data diri lah pokoknya. Nah, habis itu kalau udah masukin data diri, ada berapa opsi nih? 6, ada 6 opsi. Yang pertama, lihat daftar buku. Nih kalian kalau mau lihat bukunya ada apa aja nih mau minjem. Nah, di sini ada 2 buku. Yang pertama sampel bukuan, yang kedua second sampel book. Ada stoknya juga. Yang sampel bukuan 3. Jadi kalian bisa lihat lah detail-detail bukunya. Terus kalau udah lihat kalian nih mau minjem apa, bisa langsung ketiga tetap masukkan ISBN buku. Jadi ISBN tuh yang nomornya itu yang 97 gitu guys, itu buat kayak ID bukunya. kopi aja. Oh, kopi iya bener ya. Nah nih, guys, sorry guys, oh, masukin deh guys. Nah, udah nih guys, kontrol pinjaman, ya. Terus ini ada informasi tentang tanggal pengembaliannya. Jadi kalian tahu kapan bukunya itu bakal harus kalian balikin. ID pinjamnya bisa di copy dulu ya, itu untuk pengembalian penting. Jangan lupa guys, copy ini guys. Udah copy kan? Enter. Nah, ini opsi 2 tuh kalau kalian mau cari buku berdasarkan judulnya. Jadi ke skip, sorry guys. Nah, kalau bukunya mau coba contohin dulu nggak? Yang ada bukunya dulu. Ya, Boleh coba deh. Simple book bundle. Sampel ya? Sampel book one. Nah, kalau ada ya bakal keluar datanya guys. Kalau nggak ada gimana? Misal bukunya apa? Apa aja dah. Nah, nggak ada guys. Kalau misal buku yang nggak ada, nggak bakal keluar data dari buku tersebut. Terus yang sekarang ke yang keempat. Let's go. Lihat pinjaman aktif. Lihat historinya guys, yang udah kalian pinjem barusan. Tadi kalian udah pinjem buku, itu historinya disimpan di lihat pinjaman aktif. Ya. Gitu. Yang hanya dipinjam ya. Kalau saya tadi kan udah dikembalikan, jadi nggak akan diinputkan di sini. Yang masih dipinjam aja guys, yang masih ongoing buat pinjem. Kalau udah balik, ya udah nggak ada di sini. Ngapain guys? Nah, terus gini, yang ke-5 itu buat kembaliin bukunya. Nah, jadi kode yang ID yang kalian salin tadi, yang ini nih, L1 harus dimasukin ke sini buat kembaliin bukunya.
Kok gagal? Gimana nih? Oh, oke. Saya masih di sini. Yes, pencet, pencet. AI itu keren. Ini gara-gara spasinya guys, makanya nggak bisa. Jadi kalian harus teliti juga di sini. Kalau apa Gus? Kalau nggak bisa, coba spasinya hilangin. Nah, terus yang terakhir ada 6. Ya, lapor buku hilang. Jadi kalau kalian minjem buku, amit-amit bukunya hilang ya. Amit-amit bukunya hilang, kalian bisa lapor lewat opsi 6. Betul. Terus kalau lapor bakal apa nih? Kena denda. Ya guys. Jadi sayang sekali kalau kalian lapor bakal kena denda guys. Gitu. Ini bisa coba ini nggak? Kayak nanti coba lagi. Pinjam lagi. Ya, pinjam lagi. Sudah ya guys. Kita pinjam lagi. Pinjam dulu. Aduh ya SBN-nya. Sama di situ aja deh. Ya. Bisa. SBN sama nggak apa guys. Ini udah belum? Bisa nggak? Nah, dari set 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 set. Nah, nah, guys, lapor gue lah guys. Pinjam. Ini lapornya gimana cara? Udah gini kan? Nah, itu masih dalam tahap development ya. Jadi apa masih belum tersedia memang karena apa namanya kendala waktu Pak Kaafi. Jadi mohon maaf. Mungkin di pertemuan mendatang kami sudah bisa untuk melanjutkan pengembangan untuk yang buku hilang ini lebih lanjut. Jadi, itu enter saja. Oke, gitu guys fitur-fitur yang ada di sini. Udah logout nih, dah. Ya, ini. Bye.